Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 446, Wuming. Dengan munculnya rumah gua Sang Markis, area dalam telah menarik perhatian semua orang. Meskipun aku sudah lama berada di area dalam, aku hanya melihat dua ahli. Sepertinya hampir semua ahli tahap 3 telah pergi ke rumah besar. Berangkat dari perkemahan, Jian Wushuang melaju dengan kecepatan tinggi menuju area dalam. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai ke rumah gua Markis. Tepat pada saat ini. Oh. Jian Wushuang berhenti sejenak, melihat ke arah sosok yang sedang berjalan, tidak jauh darinya. Itu adalah seorang pria botak berkulit gelap dengan kapak raksasa di punggungnya. Tanpa menyadari tandanya, Jian Wushuang tahu bahwa dia adalah seorang ahli dari kubu lawan. Jian Wushuang sedang menuju ke rumah gua Sang Markis, jadi lebih baik mengabaikan para ahli biasa dari kubu lawan. Namun, pria ini bukan ahli biasa. Itu dia. Melihat wajahnya, Jian Wushuang langsung teringat sebuah nama. Seberapa besar kemungkinan aku akan bertemu dengannya di sini? Jian Wushuang menyeringai, lalu dia bergerak. Di atas rerumputan, si pria botak, Wuming, tengah berjalan maju perlahan dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh di wajahnya. 3 hari, aku belum melihat seorang ahli dari kubu lawan selama 3 hari. Rupanya, mereka semua telah pergi ke rumah gua Markis. Mata Wuming dingin, dasar idiot. Peluang selalu disertai bahaya. Lebih dari 10 ahli di puncak tahap 3 telah meninggal sejak ditemukan, begitu pula beberapa penguasa. Jika kau tidak sekuat para ahli seperti Bone King dan Heavenstone Castle Lord, kau akan mati meskipun kau hanya menjelajahi lapisan luar. Dan kesempatan itu tidak ada nilainya bagimu jika kau mati. Wuming cukup memahami kekuatannya. Dia menyerah setelah mengetahui bahwa itu adalah rumah gua milik seorang bangsawan. Dia tahu itu tidak lebih dari sekadar mencari kematian untuknya. Banyak ahli telah meninggal di rumah gua itu hanya dalam beberapa hari terakhir. Lebih baik aku tinggal di area dalam. Di sini, tidak ada yang bisa membunuhku kecuali dia seorang ahli di level penentang surga. Wuming sedang sibuk berpikir ketika suara angin yang pecah tiba-tiba bergema dari dekat. Wuming mengangkat kepalanya dan melihat cahaya mengalir melesat ke arahnya. Cahaya itu meninggalkan bayangan sisa di udara saat bergerak ke arahnya dalam sekejap mata. Wuming. Sambil berdiri di atas ruang kosong di depan Wuming, Jian Wushuang berteriak kepadanya. Kau, setelah menatapnya dan melihat wajahnya, Wuming hanya memikirkan satu nama. Nama yang mengerikan untuknya. Pendekar Pedang. Wuming tercengang, tetapi dia segera menenangkan diri dan menyapanya dengan rendah hati, senang bertemu denganmu, Master Pendekar Pedang. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Wuming tahu bahwa tanpa kehadiran penguasa manapun, Jian Wushuang tak terkalahkan di seluruh medan perang berapi-api. Kalau saja dia berperilaku baik, ahli seperti itu tidak akan menyerangnya hanya karena prestasi pertempuran. Jian Wushuang memperhatikan setiap ekspresi kecilnya dan tersenyum tipis. Wuming, kudengar kamu punya cincin yang bisa menampilkan sesuatu yang mirip dengan teknik alam. Hati Wuming menegang. Dia langsung ingat bahwa Jian Wushuang juga memiliki teknik alam yang kuat. Apakah dia mengincar cincinku? Hati Wuming berdebar kencang saat melihat cincin merah tua di jarinya. Dia menemukannya di sebuah rumah gua secara tidak sengaja, dan itu telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali. Itu sangat penting baginya, bahkan itu adalah harta terpenting yang dimilikinya. Jadi itu cincin merah tua. Jian Wushuang menatap cincin merah tua di jari Wuming. Dia sudah mengingatnya sejak mendengarnya dari Sue Yang. Dia tidak pernah berusaha untuk itu, tetapi dia tiba-tiba bertemu Wuming di sini. Sejak dia menemukannya, Jian Wushuang pasti tidak akan pergi tanpanya. Aku penasaran, mana yang lebih kuat, milikmu atau milikku? Jian Wushuang bertanya dan tersenyum. Mendengar ini, mata Wuming menyipit, lalu, wus. Tanpa ragu-ragu, Wuming berbalik dan mencoba melarikan diri. Lari, lari. Wuming tidak berani bertarung dengan Jian Wushuang dan dia juga tidak bersedia memberinya cincin merah, jadi satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melarikan diri. Melihat itu, Jian Wushuang tersenyum. Kemudian, sungai darah yang besar mengalir keluar, menutupi Wuming dan ruang di sekitarnya. Sebuah kekuatan dahsyat mencoba menekan Wuming. Wuming memasang ekspresi cemberut di wajahnya. Saat melihat sungai darah yang mengalir deras ke arahnya, dia menggertakkan giginya. Kemudian, api berdarah yang tak berwujud muncul dan domain api darah menyapu. Sungai darah Jian Wushuang berusaha menghancurkan domain api darah, namun hanya mampu memadatkannya menjadi area kecil. Jalan menuju dunia bawah hanya bisa menampungnya. Meskipun Jian Wushuang terkejut, dia hanya tersenyum sedikit dan bergumam, menarik. Kemudian aliran esensi pedang yang membumbung tinggi muncul, bersama dengan alam pedang yang luas. Mereka berubah menjadi gelombang tak berwujud dan mulai mengalir maju. Alam pedang, alam 100 kali lipat.
Sebelum memasuki rumah gua Markis Bemo, Jian Wushuang hanya menguasai tingkat pertama alam berlipat ganda, alam 10 lipat. Akan tetapi, sekarang dia dapat menampilkan alam 100 kali lipat. Jalan menuju dunia bawah dan alam 100 kali lipat ditampilkan secara bersamaan, yang langsung menyebabkan domain api darah yang mengelilingi Wu Ming hancur. Apa? Wajah Wu Ming menjadi pucat. Dia yakin dengan cincin merahnya. Meskipun dia pernah mendengar bahwa Jian Wushuang memiliki teknik alam yang bagus, dia tidak berpikir bahwa itu lebih kuat dari cincin merahnya. Tapi ternyata, cincin merahnya jauh lebih lemah dari teknik alam milik Jian Wushuang. Terlalu lemah.